Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Denny di channel Khalif Art Gallery. Teman-teman, hari ini kita sedikit mundur ke belakang. Kita akan belajar mengenai tegangan dan arus listrik ya. Di sini pada simulasi yang saya buat ini, tegangan listrik saya analogikan seperti ini ya teman-teman. Jadi ada dua buah gelas ya. Jadi pada saat dia terisi dan posisinya dia sejajar dan tidak ada perbedaan ketinggian, maka pada gelas tersebut ya itu tidak ada aliran air ya. Begitu juga dengan tegangan listrik ya. Jadi tegangan listrik itu agar bisa mengalir dia harus mempunyai beda potensial, di mana semakin tinggi perbedaan potensialnya, jadi besar tegangannya akan semakin tinggi juga ya. Jadi analoginya sama seperti ini gambar B dan C ya. Di sini saya simulasikan dua buah gelas dengan beda ketinggian ya. Yang satu tidak terlalu tinggi, yang gambar B, yang gambar C ini tinggi ya. Jadi jarak tingginya antar tabung ini ya, ini menunjukkan besarnya energi potensial yang dimiliki. Di sini perbedaan tinggi ini pada kedua tabung ini sekaligus menentukan perbedaan besarnya potensial. Jadi semakin besar perbedaan potensialnya ya antara ini dua gelas ini, maka semakin deras aliran yang mengalir dalam ini ya, dalam pipanya ya. Nah, ini konsep ini juga berlaku sama ya seperti pada tegangan listrik ya. Jadi aliran elektron pada suatu penghantar itu juga seperti itu ya. Apabila terjadi beda potensial di mana semakin tinggi, maka akan semakin besar juga aliran elektronnya tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat ya, gelas yang mempunyai beda ketinggian sangat tinggi ini dia arusnya lebih besar ya dibanding dengan gelas yang jaraknya tidak terlalu tinggi. Nah, hal inilah yang dapat kita jadikan ini ya acuan atau mempermudah ya bagi teman-teman yang masih belajar dengan listrik. Jadi pada prinsipnya listrik itu atau tegangan itu hampir sama dengan analogi ini ya, gelas ini ya dengan beda ketinggian. Oke, itu untuk tegangan ya teman-teman. Selanjutnya ya, di gambar ini kita mensimulasikan ya. Jadi kita analogikan aliran tegangan, arus dan hambatan. Di sini terdapat satu buah gelas ini ya yang besar dan satu gelas yang kecil dan juga keran. Jadi gelas yang besar ini ya kita analogikan ini sebagai tegangan ya, dimana semakin banyak volume airnya otomatis tekanannya semakin tinggi ya. Jadi di sini untuk tekanan kita analogikan sebagai tegangan, dan untuk keran ini ya jadi semakin kita tutup berarti tahanannya akan semakin besar ya. Apabila kita semakin buka, tahanannya akan semakin kecil. Satuannya dalam ohm ya atau R ini. Dan selanjutnya ini penampung yang kecil. Nah, ini juga sebagai kita analogikan sebagai arus ya. Jadi arus yang mengalir itu kita analogikan di gelas yang kecil ini. Nah, sekarang untuk hambatan itu satuannya ohm ya teman-teman, dan untuk tegangan itu satuannya volt, arus satuannya adalah ampere. Di sini saya tulis hukum ohm ya. Jadi di mana besarnya tegangan itu adalah perkalian antara arus dan tahanan. Nanti kita buktikan apakah rumus ini berlaku dengan analogi simulasi yang telah kita lakukan ini ya. Nah, sekarang coba kita berikan pada posisi keran ini, kita tutup sebesar 10%. Nanti kita lihat seperti apa ya teman-teman. Ya, apabila kita tutup 10% berarti dia masih ada terbuka ya, yang ini ya agak lebar ya, jadi alirannya masih deras. Nah, di sini analogikannya teman-teman ya.
Jadi pada saat tahanan ini kecil dengan tegangan yang sama ya, ini tegangannya sama, tahanan kecil, otomatis arusnya akan besar ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ke percobaan selanjutnya ya teman-teman. Ya, jadi pada saat kita tutup kerannya itu 90% ya teman-teman, dengan tegangan yang sama juga ya. Nah, itu kita dapatkan arus yang mengalir ini kecil ya teman-teman. Arus yang mengalir ini kecil karena nilai tahanan tadi ini besar ya, dengan besarnya tegangan yang sama. Nah, berarti rumus ini juga berlaku ya teman-teman untuk aliran air ini tadi ya, atau arus. Jadi arus itu adalah muatan listrik yang mengalir dalam satu satuan waktu ya teman-teman. Dia satuannya ampere. Nah, ini kita analogikan tadi arusnya itu adalah aliran air ini ya. Oke teman-teman, di sini dapat kita lihat ya, ini ada terdapat multitester. Jadi pada saat kita untuk mengukur tegangan, jadi multitester kita ini dia harus terpasang paralel dengan sumber tegangan. Sebaliknya, apabila kita mau mengukur arus, alat ukur ini dia harus diseri dengan sumber tegangan ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai terbalik, karena ini sering sekali entah lupa atau apa sehingga menyebabkan kerusakan pada alat ukur ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nanti untuk prakteknya pengukuran nanti setelah ini ya. Baik teman-teman, oke, mungkin langsung saja kita bisa lakukan pengukuran ya. Jadi sebelum kita ukur, mungkin kita sedikit ini ya, lihat untuk pengawatannya. Jadi seperti pada gambar sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini di MCB, di outgoingnya ya teman-teman, ini langsung dia masuk ke sini ya, langsung masuk ke fitting lampu ya. Nah, ini saya lewatkan di sini. Ini nanti untuk kita seri pada saat kita melakukan pengukuran arus ya teman-teman. Jadi dia hanya melewati terminal ini dan dia kembali lagi ke fittingnya ini ya teman-teman. Dan untuk netralnya dia juga langsung ke fitting. Oke, mungkin kita bisa langsung mengukur ya, bagaimana cara mengukur tegangan ya. Ini untuk percobaan ini kita lakukan pengukuran tegangan AC ya teman-teman. Dimana berdasarkan penjelasan sebelumnya kita harus mengukur secara paralel ya. Nah, kita paralel dengan sumber ya teman-teman. Jadi sumbernya ini yang netral, ini yang biru ya teman-teman. Netral yang biru. Sebelum itu ini ya teman-teman, jadi perlu diperhatikan skala dari alat ukur harus sudah sesuai ya. Jadi volt AC. Nah, bagi teman-teman yang masih belajar mengenai multimeter bisa lihat video saya di atas ya, itu ada linknya di atas. Oke, mungkin langsung saja kita lakukan pengukuran ya. Jadi yang probe warna hitam kita taruh di netral, dan probe yang warna merah kita lakukan di pasanya ya. Nah, jadi kalau untuk mengukur tegangan teman-teman, jadi memang harus di paralel ya. Itu dia terbaca 228 volt AC. Nah, di sini kita juga bisa mengukur di sisi fitting lampunya ya, teman-teman. Jadi netral kita tetap kita letakkan di sini ya. Dan di lampunya juga bisa kita lakukan pengukuran di sini untuk pasanya ya. Nah, terbaca sama ya 229. Nah, ataupun kita juga bisa mengukur di paralel dengan ini ya, bebannya lampu ini. Oke, untuk netralnya dan pasanya semua dua-duanya di lampu. Jadi terbaca sama ya 228 ya teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk mengukur tegangan teman-teman. Oke, selanjutnya kita lakukan pengukuran arus ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk pengukuran arus yang perlu kita perhatikan adalah posisi probe alat ukur kita ini harus diseri dengan beban ya. Jadi dia tidak boleh diparalel karena akan menyebabkan kerusakan pada alat ukur kita ya nanti ya. Walaupun di alat ukur kita ini ada fuse. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah ini harus kita rubah satuannya ke satuan arus ya teman-teman.
Dan selanjutnya juga harus diperhatikan di sini tertulis DC atau AC ya teman-teman. Apabila DC kita rubah ke modenya ya ke AC. Nah, ini sekarang sudah rubah ke AC. Jadi probe-nya ini sudah terpasang dengan benar. Begitu juga dengan skalanya. Dan ini untuk arus AC-nya juga sudah kita sesuaikan. Oke, langsung saja kita nyalakan ya teman-teman. Ya, di sini terbaca 35,31 mA ya teman-teman. Jadi kalau kita satuannya kita menjadi ampere sekitar 0,35 ampere ya teman-teman. Nah, seperti pada rangkaian ini mungkin teman-teman bisa perhatikan lagi. Jadi dari sumber ya, ini sumber pasanya. Ini dia masuk ke terminal ini ya teman-teman. Nah, dari terminal ini dia masuk ke proof hitam. Setelah itu dia masuk ke alat ukur. Dari alat ukur yang merah ini dia masuk ke terminal yang kabel hitam mengarah ke fitting lampu. Untuk mengukur arus, jadi alat ukur harus kita hubungkan seri ya dengan beban kita. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like dan share-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.